Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Istiqomah, NIM 0771211023, Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian proses bisnis, yang kedua, manajemen proses bisnis, yang ketiga, ERP sistem, dan yang terakhir adalah business process re-engineering. Yang pertama, proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu, untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan konkret. Langkah-langkah ini sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan dioptimalkan. Sistem yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam suatu organisasi adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas sebuah perusahaan. Adapun fungsi dari sistem informasi manajemen pada proses bisnis itu yang pertama dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua dapat membantu dalam menemukan suatu masalah. Yang ketiga dapat membantu dalam hal membandingkan kinerja bisnis, dan yang terakhir dapat membantu dalam hal koordinasi antar departemen. Selanjutnya ada manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis merupakan seni dan ilmu untuk melihat bagaimana pekerjaan dijalankan dalam organisasi untuk menjamin keluaran yang konsisten serta untuk mengambil keuntungan dari setiap kesempatan. Konsep dari manajemen proses bisnis ini yaitu metode dan teknik yang digunakannya untuk membantu perencanaan, administrasi, konfigurasi, pelaksanaan, serta analisa proses bisnis. Dasar dari manajemen proses bisnis ini adalah representasi dari proses bisnis dengan aktivitas serta batasannya. Manajemen proses bisnis membantu perusahaan untuk menaikkan penerimaan dengan mengurangi biaya dan meningkatkan penghasilan. Selanjutnya ada ERP System atau Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan seperti waktu, dana, material, agar pendayagunaan sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan. ERP merupakan sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Konsep ERP ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem yang sebelumnya terpisah dalam suatu perusahaan, seperti proses produksi, pemesanan, bahan mentah, sampai proses pendistribusian. Tujuan utama dari implementasi ERP adalah integrasi. ERP diterapkan untuk mengintegrasikan data dan proses dari seluruh area atau divisi dari organisasi dan menyatukannya agar mudah untuk diakses.
dan mudah untuk diatur proses bisnis atau alur kerjanya. ERP biasanya melakukan integrasi dengan menyatukan database pada satu database yang dapat digunakan untuk banyak modul software, yaitu software pada masing-masing divisi dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan fungsi bisnis yang berbeda-beda. Karakteristik dari ERP yaitu yang pertama, sistem ERP mengizinkan pengguna untuk mengakses informasi secara real-time. Yang kedua, dalam beberapa hal, sistem ERP memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang ketiga, sistem ERP merupakan suatu paket perangkat lunak yang didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna service client-server berbasis desktop atau web. Yang ketiga, sistem ERP bertugas mengintegrasikan sebagian besar dari proses bisnis yang ada. Kemudian yang terakhir, sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Kemudian jenis-jenis ERP. Yang pertama ada ODO-ERP. ODO-ERP merupakan perangkat lunak open source yang digunakan untuk mengelola bisnis perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua ada SAP Business One. SAP Business One ini dikembangkan oleh software sistem yang bermarkas di Inggris. Solusi pengelolaan bisnis yang dikembangkan SAP Business One sangat mudah diterapkan, terjangkau, serta real-time. Hal itu ditunjang dengan teknologi terbaru SAP, yaitu SAP HANA. Kemudian ada NetSuite ERP, dikembangkan oleh NetSuite asal Amerika Serikat. NetSuite ERP memiliki beberapa modul in-suite seperti keuangan, manajemen pesanan, manajemen produksi, manajemen supply chain, manajemen gudang, pengadaan, dan manajemen sumber daya manusia yang dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada Business Process Reengineering. Business Process Reengineering atau BPR dalam bahasa Indonesianya disebut dengan rekayasa ulang proses bisnis, merupakan suatu pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal, dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia. Business Process Reengineering ini menggunakan pendekatan untuk perancangan kembali cara kerja dalam mendukung misi organisasi dan mengurangi biaya. Perancangan ulang dimulai dengan penaksiran level tinggi terhadap misi organisasi, tujuan strategis, dan kebutuhan pelanggan. Business Process Reengineering dimulai sebagai teknik sektor privat untuk mendukung organisasi secara fundamental, memikirkan kembali bagaimana mereka mengerjakan bisnis yang mampu meningkatkan jasa kepada pelanggan, memotong biaya operasional, dan menjadi kompetitor kelas dunia. Kunci utama dalam perancangan ulang adalah pengembangan sistem informasi dan jaringan. Organisasi-organisasi besar semakin banyak menggunakan teknologi ini untuk lebih mendukung proses bisnis yang inovatif dibanding memperbaiki metode kerja pada saat yang sama. Peran TI dalam business reengineering proses ini yaitu teknologi informasi berperan penting dalam konsep perancangan ulang. Pada masa sekarang, teknologi informasi merupakan pendorong besar bagi beberapa bentuk kinerja dan kolaborasi di dalam dan luar organisasi. Peran yang pertama yaitu mengidentifikasi otomatis dan pelacakan dan memungkinkan suatu untuk melaporkan di mana mereka berada, bukan menunggu untuk ditemukan. Yang kedua, basis data yang dibagi-bagikan atau shared database membuat informasi tersedia pada banyak tempat.
Yang ketiga, komunikasi data tanpa kabel atau wireless data communication dan komputer yang mudah dibawa memungkinkan personel lapangan bekerja secara independen. Yang terakhir, video disc interaktif untuk mendapatkan kontak langsung dengan pembeli potensial. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.